Jadi yang salah aja, yang benar aja bisa jadi salah, Salah, apalagi salah, salah. makin disalahin. Ih, sombong banget tuh orang, pakai mobil begitu, gitu kan? Yes. Ih, ria pamer. Mungkin aku jadi miskin sekarang, Mas. Kayak acara Uya, rumah Yes. Uya, rumah Uya. Iya. Orang berantem segala macam. Iya. Ada yang settingan, Mas. Yes. Aku akuin, ada yang benar juga. Menurut aku, Yes. gimmick di dunia politik tuh lebih jahat dibanding gimmick di dunia entertainment. Dunia Lu kaya gara-gara hasil settingan. Ya bagus, gue kaya karena kerja keras gue dan otak gue. Nah lu kenapa miskin? Ngobrol lagi di Ngobrol Asik, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Saya punya bintang tamu yang lagi lagi diomongin oleh orang-orang penting. Oleh orang-orang penting lagi diomongin nih, Gitu, siapa? disindir-sindir Orang nih. pentingnya siapa, Mas? Yang ngomongin kamu nih kalau aku lihat di Ya. sini ada apa? Pak Ridwan Ridwan Kamil. Kamil ngomongin ya, terus netizen ribet nih. Iya. Enggak Mas, kenapa sih? Kenapa? Kenapa sampai ada terjadi itu tuh kita, Yang mana nih yang terjadi yang mana nih? yang sampai sama Ridwan Kamil? Ridwan Kamil menurut aku nggak nyindir sih dia. Enggak nyindir. Nggak nyindir. Terus kenapa dia ngomongnya di sini kayak begini? Ridwan Kamil sentil Denny Sumargo dan uyak-uyak, Ya, itu kan kata beritanya kan. kata beritanya. Iya. Tapi sebenarnya kejadiannya gimana sih? Enggak, jadi kan waktu itu kan ada udah lama kan ada berita yang di sosial media Iya. bilang katanya kalau jangan turunkan masker ke dagu Betul, termasuk saat sedang makan. betul. Ya. Nah, sebetulnya aku justru kalau orang jeli nih ngelihat konten aku, habis itu kan aku bikin konten sama Denny Sumargo kan. Yes. Oh, jangan turunkan masker ke dagu saat sedang makan, berarti masker tetap dipakai. Makan masker dipakai, makan terus habis kita telan maskernya ya kan. Iya, iya. Tapi habis itu kan aku tulis caption bahwa itu tidak benar. Itu kan pengertiannya adalah nih kita ajarin setelahnya. Nah, setelahnya kan aku bikin lagi. Yes. Nah, aku jelasin nih. Iya. Jangan turunkan masker ke dagu saat sedang makan, berarti bukan kayak tadi aku bilang gitu kan. Iya. Di konten setelahnya. Oke. Tapi ada maksudnya. Iya. Kalau turunkan masker ke dagu ke sini, Iya. kan di sini ada kotoran dan Ada virusnya kotoran. nempel. Kalau kita pakai lagi kan virusnya jadi masuk. Good. Nah, Jadi- itu aku kasih pemahamannya kan. Yes. Tapi namanya kita kan kalau masyarakat kan dikasih pemahaman dengan secara serius tuh tanggapannya suka beda. Habis itu aku bercandain lagi kan, yang benar adalah pasang di muka, di mata kita makan. Ya kan? Tapi sebelumnya kan aku kasih tahu kan kenapa nggak boleh. Maksudnya Udah gitu. dikasih tahu dulu. Iya, Kalau kasih tahu. ditaruh begini itu begini loh. Iya, Oke. jadi sebetulnya itu. Nah, sebetulnya itu adalah cara communication public komunikasi yang baik menurut aku. Karena masyarakat kita tuh kan kadang-kadang suka kayak nggak tahu, nggak ada otak. Ada oknum masyarakat ya. Yes. Nggak tahu, oknum. nggak ada otaknya, nggak tahu emang dia punya otak tapi sengaja untuk memperkeruh suasana. Nah, kalau aku tuh sebenarnya menyampaikan campaign tapi secara ada joke-nya aja, bercandanya supaya jadi perhatian kan, karena ada juga kan masyarakat yang nggak mau ngelihat yang serius-serius kan. Nah, buktinya tadi itu pernyataan Bapak Pak Ridwan. bukan yang sebelumnya itu. Sebelumnya ya. Itu kan banyak yang orang nanggepinnya adalah gimana sih Pak? Ngaco nih pemerintah. Akhirnya larinya ke situ kan bukan itu maksudnya. Oke. Nah, aku bikin jokes dulu, tapi besok kan aku di video selanjutnya setengah jam kemudian menjelaskan bahwa kenapa nggak boleh, bukan gitu. Tapi habis itu aku jokes lagi. Ya udah kita ke mata gitu kan. Tapi sebetulnya kalau orang yang cerdas sih bisa nangkep Mas. Dan aku dan habis itu kan Pak Ridwan kan bikin stage Yes. aku kan. Iya. Dia bilang di sini Mhm. no. Terus dia bilang juga yang aku di mata no. Yang benar adalah dia lipat Pak Ridwan, dimasukin kantong kan. Iya, itu Yes. kan juga cara penyampaian secara Yang benernya, tapi santainya. santai. Jadi Santai. supaya orang menonton kan. Nonton. Orang ketawa tapi orang ada maksudnya. Tapi tetap aja nanti netizen Mas. Pak Ridwan juga disalahin sama netizen kan. Tetap salah Pak. Kalau di kantong kan kotor. Tetap salah ya. Ya, nah itu kan ada netizen yang model begitu. Ya kita membuat campaign apapun secara serius kayak bercanda tetap jadi salah. Sekarang ini. Ya iya itu Indonesia kan. Nah jadi kalau aku sih justru menyampaikan campaign tadi adalah menjelaskan tapi dengan jokes dulu gitu. Denny Sumargo juga maksudnya itu juga jokes. Tapi ada yang menarik nih. Iya. Berarti bikin statement apa aja di Indonesia dalam
era yang kayak Sekarang begini akan tetap akan ada salah. tetap aja salah. Iya, jadi yang salah aja, yang benar aja bisa jadi salah, Salah, apalagi salah, makin disalahin. Oh, bukan yang salah jadi bener ya? Yang salah jadi benar ada juga, Mas. Oh, ada ya? Ada juga. Pernah pengalaman nggak? Yang Atau Uya pernah Iya. ngamatin nggak sesuatu yang ini salah kok jadi bener ya? Pernah? Ya, kalau yang salah jadi benar sebetulnya banyak, Mas ya. Oh. Tapi kalau aku sendiri sih gini, kayak gitu Kak. Pak Ridwan itu juga menurut aku bukan nyindir, dia justru bikin jokes juga, tapi Bagus dengan juga. memberikan campaign bahwa yang Campaign. benar adalah taruhlah master di situ. Tapi dengan berbekal jokes aku yang sama Denny Sumargo dibilang itu salah ya, yang benar begini. Tapi kan berarti kan jokes aku itu ada fungsi juga kan, Yes. sehingga akhirnya konten Pak Ridwan juga dilihat orang kan, jadi orang lucu tapi tapi hanya orang-orang terbatas ya. Orang-orang yang pintar lah yang bisa memahami maksud Pak Ridwan gitu kan. Tapi niatannya bahwa sampai bahwa lo makan tuh harusnya diapain, Iya. masker harus diapain. Iya. Tapi itu nyampe dulu. Artinya Iya. bahwa masker itu penting hari ini dipakai. Itu aja. Itu sebetulnya itu. Iya. Masker itu penting. Iya. Kan gitu kan sebenarnya Iya, yang iya. mau disampaikan Uya masker itu penting. Iya. Dan maksudnya itu kan sempat jadi jokes, bukan jadi jokes ya, jadi bahan serangan orang untuk nyerang yang penyataan dulu kan. Jangan turunkan masker ke dagu termasuk saat makan. Betul. Jadi gimana dong? Karena kan ada golongan masyarakat kita kan ada golongan masyarakat juga yang bilang virus itu juga virus nggak ada, yang bilang vaksin ini Iya benar. Kok sampai kayak konspirasi begitu? haram segala macam. Nah, itu yang bikin gedek sebetulnya. Itu kan sebenarnya makanya kadang-kadang gini ada itu tanggung jawab kita bersama kan, Mas. Cuman kan kita bagaimana kita memberikan pengertian pada masyarakat kan dengan cara yang masing-masing. Betul. Kalau mungkin pemerintah dengan cara yang serius untuk golongan tertentu dengan cara. Tapi kan ada juga orang-orang yang tadi aku bilang nggak Iya. mau serius tuh Iya. nggak dibaca sama orang boro-boro orang nonton kan dilewatin. Nah, Iya. akhirnya kita dengan jokes tadi. Oke. Tapi ada pesannya tetap gitu. Tetap pesannya sampai. Nah, Iya. itu berarti gayanya Uya. Jadi Iya. semua orang maksudnya sampai maksudnya Iya. sama sebetulnya, Iya. cuman cara penyampaian. Tapi kalau Iya. tadi ngelihat ucapan Mas Uya hari ini mau bikin bener bisa salah, bikin Iya. salah juga bisa bener, Iya. apapun juga pasti akan jadi bahan bully-bulian oleh netizen. Tapi kita nggak usah peduli itu, Mas. Gak usah peduli Nggak ya? usah peduli. Yang penting kita yakin bahwa yang kita lakukan ini benar kok gitu. Gitu. Iya. Termasuk sekarang pemerintah kan bingung nih Iya. kalau ngelihat COVID. Iya. Ngamatin terus COVID. Ngamatin. Aku Bingung support pemerintah. Support. Berarti Support. kan sekarang PPKM bingung nih, Pak Jokowi bingung banget nih. Iya. Ini Bingung banget kelihatan, mau Mas. terusin, Serba salah kan gua duitnya cukup nggak untuk bansos? untuk Akhirnya, bansos ya. siapin dana. Hmm. Ini kalau dari seumpamanya Iya. Uya suruh milih ini mau diterusin atau PPKM ini stop di sini seperti mau niru kayak Singapura? Iya. Kalau saya presiden ya? Yes. Yes. Aku Iya. aku gini-gini sarjana politik, Mas. Wah, ini Visip UI, Mas. hati-hati loh. Iya, Visip UI. Lulus juga nggak lama kok, nggak sampai 4 tahun. Wah, Iya. bahaya. Cuman aku belum niru Mas Anang nih, belum. Kenapa? Oh, belum ke parlemen. Belum ke parlemen. Soalnya abis Mas Anang aja mundur, aku jadi ngeri kan. Bukan. Gila aja. Bukan mundur. Iya. Selesai 5 tahun. Iya, kenapa nggak lanjut? Gak lanjut karena ternyata perusahaanku membutuhkan aku Iya, kemarin. iya. Jadi aku bilang ya udah aku keluar dulu. Apa merasa kalau diterusin situ ada yang nggak beres? Enggak, sebenarnya enggak. Iya. Di politik. Tapi perusahaan Mas Anang membutuhkan Mas Anang, tapi negara ini nggak membutuhkan Mas Anang emang. negara ini aku untuk berkontribusi kepada negara dengan cara apapun bisa. Iya. Jadi Mas Anang 5 tahun kemarin, Mas Anang cukup berkontribusi apa enggak? Berkontribusi. Berkontribusi kan? Terus Aku kenapa nggak dilanjutin, Mas? Ini padahal ini podcast siapa ya? Ini nanya gue ya. Ini kepinteran nih, jago hipnotis. Ini jangan-jangan gue dihipnotis ini. Belum Mas, belum dibakar di Oh, sini. belum ya? Belum. Ya, Iya. unik tadi Mas Uya Iya. bilang bahwa Mas Uya itu ada latar belakang politik. Iya. Sekolah di UI. UI, Visip UI, politik. Visip UI. Politik jurusannya. Gua aja belum selesai sekolah, Bro. Belum selesai sekolah, Bro. Hati-hati. Enggak, kalau tadi aku- Mas Uya menghadapi posisi kayak tadi, kalau Mas Uya di posisi Pak Jokowi, Harus tega. harus tega ya Harus tega. keadaan ini. Iya. Sekarang gini, banyak sekarang oknum-oknum masyarakat kita yang bilang kayak negara tetangga dong udah buka masker, nonton bola udah penuh stadionnya Oh. gitu. Singapura, Eropa, Amerika. Oh ya, Eropa Amerika. Yang ngomong lupa ngaca, lu sendiri mentalitasnya
Setiap hari sama kayak warga negara sebelah nggak? Di sana saat lo lockdown, Yap. ya lo nggak keluar rumah. Saat lockdown mereka tertib Iya, ikutin saat lo disuruh vaksin ya vaksin. vaksin. Di sini susah. Di sini kan enggak vaksin aja. Sekarang karyawan saya aja Mas, Yes. ada yang masih percaya vaksin itu haram, itu nggak bagus. Ada kemakan Bluetooth-nya. hoax. Iya, ada chipnya. Akhirnya saya bilang apa Mas? Iya, Pak. Ya udah kalau lo masih mau kerja sama gua, lo vaksin. Kalau enggak Oh. cari tempat kerja lain, karena gua nggak mau lo akhirnya nularin virus ke teman gua lain. Akhirnya vaksin. Lo tahu dari mana begitu? Adalah dari komunitas dia suka ngumpul-ngumpul, alirannya jadi kan aliran begitu Mas, sesat. Oh. Iya kan? Kumpul-kumpulnya gosipnya begituan. Jadi dia Percaya lagi. sesat itu ya. Sesat pokoknya. Ya Yang sekarang nggak percaya, iya kan vaksin. mau gampang banget terprovokasi. Sekarang gini, Amerika Ya. di sana udah buka masker emang bener Mas. Betul. Tapi apa? Mereka vaksin. Betul. Mereka emang bener-bener pertumbuh. Tapi Mas Uya Iya. terakhir di Los Angeles Iya. sudah per hari udah 1.000 orang terjangkit lagi. Iya, Akhirnya naik kemarin lagi. dia PPKM lah istilahnya. Pakai masker lagi. Lockdown lagi pakai Masker lagi di indoor kan. Di indoor. Akhirnya Iya. dia lakukan lagi. Tapi karena mereka vaksin dan vaksinnya juga mungkin tepat ya. Di sana kan ada Pfizer, Moderna dan Johnson & Johnson. Iya betul. Dia ada 3. Ada 3. Nah, karena vaksinnya mungkin juga tepat, terus efektivitas juga bagus buat Bagus. tubuhnya. Oke. Akhirnya yang kena pun, Ya. akhirnya tidak parah. Ringan. Dan rumah sakit nggak penuh di sana Mas. Dan sekarang per hari 1.000. Tapi berapa jumlah masyarakat di sana kan banyak Mas. Ya 370 jutaan Iya. Amerika. Indonesia 270 juta. Sehari berapa? Iya, Indonesia sehari kemarin turun jadi 34 ribuan. Iya. Yang pertama kemarin sempat peak adalah Iya. 58 ribu. Ya, tapi di Amerika nurut Mas. Saat mereka PPKM lagi pakai masker lagi. Nggak ada yang protes. Kenapa kita begitu Mas? Menurut Mas Uya yang udah pernah di sospol, pasti teman-teman politik juga banyak. Mentalitas satu, kedua adalah ya itu gampang terprovokasi. Di Indonesia tuh banyak provokator Mas. Di Indonesia banyak provokator. Iya. Bisa jadi nih orang yang provokasi bahwa nggak usah pakai masker, virus ini nggak ada, konspirasi. Dia nyebarin itu provokasi kan. Bisa jadi yang provokator itu dia sebetulnya pakai masker. Bisa Dia jadi sebetulnya begitu dia ya? vaksin, dia percaya. Mungkin begitu malah sebaliknya. Iya, tujuannya kan macam-macam di sini. Ada politis, apalagi Oke. ekonomi. Ya, pasti. Kemarin sampai Iya. trendingnya sudah Pak Jokowi harus turun. Trending udah trending berapa Iya. kali. Sampai ke sana ya. Ya Menurut kan, Mas Uya gimana? akhirnya kan jadi apa? Kundaran Jadi alat politik, politik. jadi alat politik buat menjatuhkan seseorang lah, untuk inilah, untuk itulah. Mosi ketidakpercayaan sama pemerintah. Tapi kalau Mas Uya hari ini ngelihat bahwa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Sudah tepat tapi masih belum tepat banget sih. Belum tepat banget. Sudah tepat tapi tiba-tiba di tengah-tengah ragu, bimbang gitu. Oh, yang sekarang dong. Iya. Berarti Pak Jokowi ini dalam kebimbangan. Kebimbangan, tapi saya ngerti, Mas, dia pasti bingung. Bingung. Karena di satu sisi pasti serba salah nih, dia takut ada krisis ekonomi, huru-hara lah nanti. Karena kan kita juga tahu kan bahwa tingkat ekonomi pendapatan per kapita di Indonesia juga masih turun dan rendah, masih sekarang banyak yang susah. Di satu sisi saya mengerti Mas. Banyak juga orang yang sekarang kalau PPKM mau kerja apa? Karena nggak ada jalan keluarnya kan. Kalau di luar negeri kan ada yang dapat bansos. Nah, harusnya ada kan. Kalau menurut aku, udah terusin aja dulu PPKM. Bansosnya gedein, bagiin tuh bansos merata kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan tepat, tidak dikorupsi. PPKM-nya lamain, tapi tertib semua nih udah nih. Masyarakat minta kan katanya gue asal bisa makan. Tapi nurut semuanya. Saat lo vaksin disuruh vaksin. Saat pakai masker. Itu ya. Iya, pasti kita dan katanya turun pasti. Iya, kalau enggak ya buzzer-buzzernya yang suka hari ini bantu pemerintah. Katanya yang baca-baca kan gitu kan. Emang ada buzzer, ada Mas? Buzzer kan? Ada. Ya kenapa buzzernya sekarang benar-benar ngelawan hal-hal kayak begini supaya benar-benar apa yang dilakukan pemerintah supaya kan kita lihat bahwa pemerintah hari ini kalau aku lihat omongannya juga Mas Uya pemerintah hari ini sudah tepat. Iya. Cuman gara-gara sekarang jadi maju mundur bimbang. Iya. Kok kayaknya buzzernya nggak bergerak gitu. Iya, padahal kan gampang. Pemerintah kan pasti punya banyak power buat mengendalikan buzzer-buzzer ini. Buzzer bisa. Nah, buzzer ini kan selama ini kebanyakan buzzer-buzzer yang akhirnya memprovokasi segala macam, bikin black campaign ya. Nah, kenapa nggak buzzer itu kita koordinir buat melakukan campaign yang besar hari ini? Iya, karena kan masyarakat Indonesia tuh paling gampang diprovokasi lewat sosial media, Mas. Oke. Gampang banget adu domba, dipanas-panasin.
Gampang banget ya. Nah, berarti kan diberikan motivasi, diberikan pengertian yang positif juga sebenarnya gampang juga. Kenapa Mas Uya Kuya malah bikin konten nggak yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan hal yang tadi, meningkatkan daya pikir dan seterusnya, literasi dan seterusnya. Nah, Tapi kok bikin konten katanya raja settingan. nah, raja settingan gini, intinya gini Mas. Gimana itu? Dibilang raja settingan, emang aku raja settingan. Kan semua memang diatur ya. Emang diatur. Dan hanya orang pintar lah dan orang yang berotak bisa menyeting. Bisa membuat pengaturan. Bener gak? Hanya orang pintar dan berotak yang Bisa membuat settingan. Iya, sekarang pertanyaannya, kita buat settingan itu boleh aja Mas, positif, asal tidak merugikan orang. Oke. Kita tidak membuat orang jadi, kita tidak mengadu membuat orang miskin, Ya. kita mengorbankan orang. Oke. Kita kan settingan apa sih pengertian? Nyenengin orang. Iya, gimmick juga, Gimmick gimmick, orang. raja gimmick. Iya. Sekarang dunia politik di dunia ini, di Indonesia, di Amerika juga penuh dengan gimmick loh Mas. Oh. Kampanye politik, kampanye presiden emang gak ada gimmicknya. Oh iya. Dalam membuat suatu pencitraan, Iya. dulu waktu kemarin Iya betul. Joe Biden sama Trump, Iya. masing-masing kan buat gimmick. Gimana coba kan akhirnya, tapi menurut aku gimmick di dunia politik tuh lebih jahat dibanding gimmick di dunia entertainment. Dunia politik lebih jahat Iya. dari entertainment. Ya entertainment untuk fun kok. Untuk senang-senang, Senang-senang. menghibur masyarakat Iya. yang kelaparan, Iya. ya bisa ketawa-tawa juga, nggak sedih-sedih terus. Keadaan Iya. seperti ini, Mas Uya Kuya menghipnotis orang, seneng ketawa-tawa, Iya. senang. Iya, senang. Dan sebenarnya orang yang dihipnotis juga terlepas dari dari dia apapun, tidak dirugikan, dia mau ditayangkan, artinya dia tidak dirugikan kan? Iya. Nah, orang yang nonton senang. Iya. Yang nggak senang ya jangan ditonton. Tinggal skip. Simpel itu aja ya? Kalau aku, kalau orang pinter nih Mas. Betul. Misalnya orang pinter ya. Tidak suka sama satu tayangan, tidak suka sama satu tontonan aku nih. Yes. Aku orang pinter ya. Aku nggak akan nonton itu tayangan Mas. Gak nonton ya? Nggak Ya usah. bodo amat ya. Skip, tonton yang kita suka. Tonton Dan kita suka. kalau kita nggak suka, juga aku nggak akan ninggalin jejak komen-komen di. Gak usah komen. Ngapain? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Untungnya buat kita apa? Mendingan kita nonton yang lain. Komen yang positif yang kita suka. Oke. Orang yang suka, udah tahu nggak suka, dia datang terus, komen terus. Berarti apa coba? Satu, pengangguran. Bener gak? Satu pengangguran ya. Dua, nggak ada kerjaan, sama ya? Iya. Tiga, orang-orang frustasi. Orang frustasi. Iya, yang nggak tahu hidupnya mau ngapain lagi. Mau ngapain lagi? Empat, orang-orang yang udah, ya orang iri, orang sirik. Orang sirik. Ya karena ngelihat, orang gini aja kok bisa sukses. Gini aja bisa kaya. Kok gue nggak kaya? Ya karena kerja lu cuma komen doang. Ya lu miskin jadinya. Bener gak Mas? Bener gak? Masuk. Ini pelajaran keren. Aduh hari Aku ini. kenapa bisa Mas punya Uya mobil Kuya ini banyak keren. sekarang Mas? Kok mobil punya berapa? Ada puluhan Mas. Bukan sombong nih. Enggak apa-apa sombong di sini enggak apa-apa Aku sombong. cuman ria. Cuman ria. Enggak boleh ria. Aku cuman pamer ya. Tapi kalau orang yang pinter, ngelihat aku nih. Kok bisa ya? Motivasi Mas. Motivasi. Karena aku dari kecil tuh nontonnya apa coba? Acara-acara TV orang-orang kaya Mas. Makanya kepingin kaya. Kayak waktu kecil nonton Return to Eden dulu. Film Dynasty. Yang mobilnya mewah-mewah. Bapakku Mas. 80 iya. ya. 80 sekian. Mobil-mobil SL dulu. Iya benar. Di samping ngomong apa? Kamu harus kayak gitu nanti. Kayak gitu. Ya motivasi. Dikasih. Justru bukan ngelihat ada orang kaya gini-gini. Dapat dari mana tuh duit? Kerjaannya apa itu? Cari jeleknya bukan bagusnya. Ya mungkin kalau bapakku dulu ngomong gini nih. Sombong banget tuh orang. Pakai mobil begitu. Gitu kan. Yes. Ria pamer. Mungkin aku jadi miskin sekarang Mas. Kalau bapakku ngomong gitu. Untung bapakku ngomongnya kayak gitu tuh. Jadi motivasi. Kayak dulu aku Bob Sadino. Oh iya. Wah itu inspirasi aku. Itu sama. Aku suka baca omongan dia. Aku pengen kaya. Jadi aku kerja keras. Orangnya biasa aja. Tapi kaya luar biasa. Bapakku bilang Mas. Kalau ada orang yang sukses di atas kamu. Kaya. Temenin dia. Jadikan contoh. Jadikan inspirasi. Jangan lo kata-katain. Karena kalau lo ngata-ngatain dia. Lo malu. Lo aja belum siapa-siapa. Masa ngatain orang yang sukses. Bener gak Mas? Jadi aku melihat orang-orang yang ngata-ngatain aku netizen. Ya udah tahu mereka bakal jadi apa gedenya Mas. Iya kan? Ya. Bakal jadi apa gedenya. Iya. Ini menarik nih. Iya, udah tahu begitu. Nanti keturunannya juga akan begitu. Jadi netizen. Makanya apa yang jadi salah netizen ya Mas. kalau gitu? Apa yang salah? Mental Mas. Mental ya? Sama mental satu lagi Mas. Kalau kita lihat nih fenomena sosial media. Sering gak Mas Anda ngeliat DM? Tolong dong Mas bayarin utang pinjaman online aku. Iya bener. Tolong dong Mas beliin aku handphone. Tolong dong kirimin aku uang buat beli ini. Iya bener. Itu mental yang terjadi di masyarakat kita Mas. Mental minta-minta.
pengemis. Yang ngedidik siapa? Orang tuanya. Wow. Coba lihat kalau lebaran nih. Yap. Yuk kamu ke om kamu Sana. salaman minta duit. Bukan Ke udah doktrin. di doktrinnya minta duitnya, tapi Jadi bukan iya. bagi-bagi duit yuk ini. Iya. Jadi dia sampai gede kan minta-minta. Nah, jadi netizen tuh Mas nanti. Udah. nah, nanti nih di komen ini pasti ada yang ngata-ngatain juga Mas. Tuh gitu ya. Nah, itu netizen itu. Yang bilang tadi ya. Tapi di sini ada nih Rijal nih netizen nih. Iya. Aduh, bahaya dia ini. iya. Awalnya netizen aku Iya, panggil kan iya, dulu. iya. Ngomongnya wah kacau juga. Oh dulu netizen? Oh, netizen Tapi sekarang udah banget. kerja sama Mas Anang udah gak jadi netizen dong. Iya dong. Berarti Mas Anang udah menyelamatkan Menyelamatkan satu orang. dari kalangan itu. Iya. Aduh mati gua ketemu orang begini. Jadi menariknya ketemu Mas Uya ini ternyata sospol. Jadi buat orang yang nggak mengerti bahwa Mas Uya raja settingan, semua ada maksud, semua ada hal yang dipikirkan untuk menyampaikan sebuah message yang penting. Kayak acara rumah Uya. Iya. Orang berantem segala macam. Iya. Ada yang settingan Mas. Yes. Aku akuin. Ada yang benar juga. Ada yang benar, Ada yang benar. settingan. Demi Allah ada yang benar, ada yang settingan. Tapi yang settingan Mas. Yap. Nih aku jelasin nih. Ya. Settingan tuh gimana sih? Ya. Mas Anang sama Mbak Ashanti pernah Bikin berantem pernah berantem nih. Yes. Soal misalnya rebutan BH gitu. Ya misalnya gitu ya. Iya. Udah lewat nih tahun lalu. Iya. Terus Mas Anang datang ke acara aku. Ya. Kita reka ulang Mas. Oh. Tapi Mas Anang tetap suami istri. Jadi kalau di acara rumah Uya, Yes. walaupun itu ada yang settingan, Betul. kalau dia suami istri, itu Yap. suami istri beneran Mas. Suami istri beneran. Kalau anak ibu, adik kakak, Ya. itu pasti beneran. Beneran. Walaupun mungkin ada ceritanya yang bener real itu terjadi berantem di Tapi situ, ada yang kita berantem reka bener. ulang. Tapi apa? Itu atas mereka sendiri. Mereka mau. Mereka mau dan atas kisah hidup mereka sendiri. Tapi aku juga pernah kena tipu Mas. Kenapa? Banyak. Ternyata aku baru ngalamin. Banyak orang-orang yang masuk acara aku. Yes. Ternyata mereka pura-pura pacaran ada Mas. Uya Supaya ditipu masuk orang nih. TV. Ya. Iya kan? Nanti kan keluar kan juga dapat duit transport Mas. Dapat duit. Yes. Mereka pura-pura pacaran. Belagap aja itu ternyata ada agensi-agensi yang ngesting mereka. Untuk ya udah bikin aja pura-pura pacaran. Oh. Tapi itu nggak kebaca. Tapi pernah aku kebaca gara-gara mereka keceplosan apa tok. Akhirnya ketahuan gitu. Oke. Live ada kan di nonton rumah Uya begitu. Aku lihat beberapa episode yang Iya. begitu-begitu memang ya aku harus ngomong. Iya. Dalam hatiku juga ini mah nggak benar gitu ya. Iya. Cuman dari pandangan yang menarik tadi bahwa kalau ini sebagai sebuah hiburan ada message, memang ada message. Ada message. Kenapa? Kelihatan, ya. Karena apa? Message-nya apa? Kalau orang yang pinter nih, lihat orang berantem Mas Anang sama Mas Iya, Andi berantem gara-gara iya. Mas Anang bohong karena Iya. beli mobil, Hmm. tiba-tiba nggak bilang-bilang, akhirnya mau cerai misalnya Iya. gitu kan. Nah, di kita kan Dibahas. dibahas. Akhirnya orang message-nya apa? Iya. Oh, kalau kita mau rumah tangga kita baik-baik aja, berarti lu jangan bohong. Message-nya kan itu. Yes. Dan ada Umi juga, ada ustazahnya. Iya. Itu kan ada Sekarang, message-nya. Dan di message-nya. balik perkelahian itu sebenarnya ada pesan Iya moral. pasti ada pesan moralnya. Dan itu acara saya Mas. Buat orang-orang yang pintar yang tadi mengerti. Iya. Dan hiburan juga, orang yang terhibur yang pintar bisa memahami esensinya. Dan ruginya buat lo penonton apa nggak ada. Masih lebih parah Mas sinetron-sinetron yang nggak ada pesannya. Sinetron yang berantem-berantem tapi nggak ada pesan akhirnya. Kalau aku kan ada solusinya. Makanya lo jangan selingkuh. Makanya lo jangan bohong. Selalu di ending Pasti. Mas akan memberikan Iya. solusinya yang Iya. terbaik kayak apa? Dibilang ada yang settingan? Ada beberapa yang settingan memang ada. Sinetron juga setting. Iya. Di luar negeri Mas. Politik juga setting. Politik. Di luar negeri acara-acara reality show apa? Coba. Ya. Kendall Jenner. Ya. Terus Desperate apa ada Ya, di spread itu. housewife Ya, ada betul. sosialita apa itu Ya. semua settingan Mas. Udah ada skripnya. Betul. Kadang-kadang netizen juga suka gitu. Waduh di Indonesia mau sampai kapan nih Indonesia maju kalau acaranya begini semua. Kayak Amerika dong. Amerika lebih parah settingannya bos. Lebih gila. Nah netizen kayak gitu. Gak pernah nonton film Amerika Mas. Kenapa Mas? Karena gak ngerti bahasanya juga. Ya makanya mereka cuma bisa ngomong doang. Iya. Mereka lebih parah. Yang WWF itu yang wrestling. Yang berantem Emang beneran? Kepala disikat jeda Settingan. apa?
Tapi senang. Settingan itu. Kalau itu yang bikin orang luar negeri, seru-seru aja. Iya, Pada saat dibilang- orang Indonesia bikin begitu, dihujat. settingan apa Iya, gitu ya. Ya itu netizen Indonesia karena mereka nggak pernah nonton juga di luar. Kayak acara-acara yang binatang-binatang buas di luar negeri, Ya. nangkep ular berbisa. Yes, betul. Emang ularnya dari alamnya udah ada. Cuma Yes. nangkap ularnya bener karena dia emang ahlinya. Iya. Itu settingan juga. Tapi rugi. Emang buat penonton rugi nggak? Nggak Wow. rugi kan? Jadi saya selama ini nggak merugikan siapa-siapa. Mas. Tidak merugikan siapa-siapa. Iya. Terus sama ini lu kaya gara-gara hasil settingan. Terus Ya kenapa? bagus gue kaya karena kerja keras gue dan otak gue. Nah lu kenapa miskin? Yep. Ya karena lu komen doang. Nggak kerja. Kerja bos. Gitu dong harusnya. Ini salah satu hal menarik. Soalnya jadi dilihat bahwa, tapi banyak orang yang akhirnya juga berpikir, ada yang menilai bahwa kejelian ataupun bahwa itu komen-komen apa yang sinis-sinis dari Ya. si netizen tersebut. Apapun adanya netizen ini, sekarang juga ada hal yang menarik dari kenyataan itu bahwa akhirnya banyak orang juga takut untuk melakukan tindakan yang hari ini dengan Ya. melakukan hal-hal yang melawan kenyataan publik, Ya. melawan Ya. ya kan Ya. kebenaran yang Ya. akhirnya nanti bisa diekspos dengan sedemikian Ya. rupa, karena banyak juga gara-gara netizen ini banyak hal yang terungkap. Peristiwa kemarin Goa itu gara-gara peristiwa netizen Iya, ribut. betul. Kalau misalnya di Goa nggak ribut, ya Iya. mungkin santai-santai aja kejadian tersebut. Saya ya? satpol. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena kita jadi tahu. Wih, Iya. bener juga ya, gitu ya. Gini Iya. ribut Iya. kemarin. Hmm. Jadi Tapi- ada yang menganggap bagus juga. Tapi aku Mas, Yes. dari kemarin kayak saya satpol segala macam gitu. Iya. Saya nggak pernah juga ikutan komentar di sosmed Mas. Oke. Karena saya merasa satpol Ya. itu mungkin salah. Ya. Tapi mungkin juga di balik itu juga pasti ada hal-hal yang kita nggak tahu. Jadi mendingan kalau daripada saya nggak tahu, tapi saya komen, mendingan saya nggak komen. Oh, Tapi saya nikmatin. tapi Mas tetap nikmatin. Nikmatin tayangannya, saya perhatiin viralnya gitu. Ya betul. Gitu loh. Karena jadi saya juga mengajarkan anak-anak saya kalau udah gede jangan jadi netizen. Nah, Tapi jadilah orang yang jadi diperhatikan netizen. Walaupun harus dibully netizen, ditelak, nggak apa-apa. Tandanya lo sukses kok. Jadi pusat perhatian. berarti mendingan diomongin daripada dicuekin. Iya. Karena yang dibully netizen juga belum selamanya artinya jelek kok, enggak Mas? Yang dibully netizen belum artinya jelek. Enggak, belum tentu. Bisa juga lo terlalu tinggi untuk diomongin karena mereka terlalu rendah ngomongin lo iri, jadi lo ketinggian buat mereka, jadi mereka nggak bisa meraih lo, Ya. nggak bisa mencapai posisi kayak lo, akhirnya ngomongin aja lah, timpukin aja pakai batu gitu, supaya cuma nyampe ke kita, jadi gitu. Jadi pandangannya Mas Uya Kuya tentang netizen seperti itu. Tapi Netizen enggak, tapi netizen oknum netizen Mas ya. oknum ya, Netizen yang the suka all ngebully, ya, bukan enggak. the all Karena ya. netizen yang positif banyak yang memotivasi. Ya, banyak ya. Banyak dong, Banyak. banyak. Cuman nggak bisa dideteksi. Tapi makanya dengan adanya undang-undang ITE, ya tapi juga nggak bisa ya undang-undang ITE. Masa citizen semua itu yang ngebully terus masukin penjara semua gitu. Iya, tergantung sih Mas. Dia sejauh mana. Kalau ngebully doang ya mungkin ya itu udah darah daging dia. Tapi kan ada juga orang yang ngebully juga lebih dari ngebully Mas. Gitu ya? Yang pengancaman. Pernah nggak sampai Mas Uya atau Mbak atau adik-adik di rumah pas dibully sampai wah ini gila nih orang ini harus di Ada tiga kali kan. Oh pernah 3 kali. Waktu Cinta Mau Diancam atau masalah Oh konser itu BTS. diancam sampai sudah ngancam. Iya, perempuan mahasiswa psikologi akhirnya minta maaf kan. Itu ngancam. Iya. Kok bisa ya sampai ngancam ya? Iya, padahal mahasiswa psikologi loh gitu. Ngancam cinta pada saat itu masih umur 14 tahun, 15 tahun ya. Anak kecil loh. Iya. Salah cinta apa? Salah dia karena anak uya-kuya, anaknya artis gitu. Jadi Anaknya artis. jadi kena aja udah gitu. Iseng aja kali. Ya itu makanya yang melakukan itu lagi. Bukan netizen yang dalam arti kata tadi kaum rebahan kan. Iya. Dia masih mahasiswi. Mahasiswi aja sampai seperti itu. Iya, jurusan psikologi lagi. Ya kan? Jurusan psikologi. Masih begitu kan. Oh. Mau jadi apa nanti gedenya? Jadi netizen. Juga ya. Iya. Tapi ya itulah Mas ya aku ya nggak peduli lah. Anak-anak gue aja nggak peduli dibilang anaknya raja settingan nggak apa, karena dia tahu bapaknya kayak apa kok. Good. Tahu kerjanya bapaknya kayak Good. apa, tahu bapaknya Good. pinternya kayak apa. Good. Dan Good. anak-anak yang ngatain netizen, anak-anak sekarang yang nggak ngerti juga karya-karya saya dari awal kayak apa Mas. Ya betul. Nggak tahu saya musisi handal ya kan. Yes. Nggak tahu saya komposer lagu-lagu Judul lagunya terkenal. dulu apa ya? Cinta Semu. Iya. Sudah lupakan saja.
Rasa cinta mimpi terindah. Iya. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah. 90 semua. Iya, anak 2000. sekarang bocil sekarang Nggak nggak tahu. Tapi yang sudah lupakan saja. Iya. Iya. Itu top banget. Itu lagu hitnya luar biasa. Itu lagu hit banget. Thank you, Mas. Itu masih jalan. Grup itu masih ada. Kita mau recycle, mau buat lagu Dulu baru. itu siapa aja? Saya, Ya. Fla, Fla, Anton. Flanya masih ada. Masih ada. Oh. Saya keluar mau nikah diganti Arif. Ya Dari betul. Brown Sugar dulu. Sekarang Arifnya ada di Semarang. Semarang. Aku Dan- ketemu Arif. Iya, punya hotel di Semarang sekarang. Betul, Arif sukses. Dan Dia kita punya- mau bikin tofu lagi berempat jadi. balik lagi. Berempat. Kapan? Segera nih baru kita ngobrol-ngobrol. Waduh. Nanti kita ajak dong ngobrol di sini dong Tofu. Iya dong. Itu salah satu grup vokal legend juga di Iya. industri musik. Karena sempat mencuri perhatian. Iya benar, Mas. Tofu itu sempat. Tofu ya. Sangat luar biasa. Dulu bos pertamanya siapa yang Mas Gendut itu kalau nggak salah? Bos di mananya nih? Yang menemukan tofu, bikin tofu. Iso tuh suaminya Fla. Ya. Terus dulu pertama kali dikontrak sama BMG. BMG dulu ada Mas Gumilang, Ya. Aden, Oh, zaman itu Iya. ya. Yes, 90-an itu. kantornya masih di Aldiron Masih dulu. di Aldi. Industri musik zaman dulu seru ya. Iya, aku ngasih Seru demo, ya. ngasih demo tuh langsung diterima tuh Mas, itu kelak banget. Masa? Di label pertama yang kita kasih ya diterima di situ. Padahal zaman dulu susah ngasih label kan. Ngasih Dulu demo tuh. enggak, tapi Iya. ya kalau ingat kita Iya. zaman dulu Iya. bermusik itu, serunya apa? Kita nawarin langsung ke produser, sendiri Bener. datang, Ditolak lah gitu ya. ditolak, besok Iya. ngarang lagi Iya. apa. Seru ya? Iya, ditolak. Lagu juga gak gampang rilis dulu. Enggak. Jelek, kayak bukan gitu. lagi. Enggak Iya, bisa. iya. Enggak bisa. Kalau Iya. sekarang kan banyak channel, Iya. banyak apa-apa. Makanya netizen udah gampang ke zaman enggak kayak kita, kalau jadi netizen ya. Ya nggak tahu, karena mereka nggak mampu berkarya Mas. Kayak Cinta aja Enggak waktu ngeluarin mampu berkarya. ngeluarin lagu 2 bulan yang lalu tuh yang ngangenin, Iya. dibully. Cuman gara-gara perkara kata ngangenin. Apa masalah dengan kata ngangin? Katanya ngangenin nggak ada di kamus besar KBBI katanya Mas. Terus kata kangen diganti Iya. aja rindu. Jadi jelek, kangen tuh apa bahasanya apa Bukannya tuh? banyak lagu Indonesia dengan judulnya yang enggak ada di KBBI. Ternyata ada. Kan Kangen banyak kangen yang- ya make lagu Malek Eda Esensial kangen. Lagunya Lagunya Ahmad Dhani kangen dulu gak ada yang bully. Iya, tapi katanya gini pas saya bilang lagu Ahmad Dhani kangen, tapi di liriknya nggak ada kangen. Judulnya doang. Semua kata rindumu. Iya, tapi kan gak apa-apa, kan itu dipakai artinya. Iya, lagunya Yofi Nuno. Oh jauh sekali rumahmu kangen rindu. Gak dipapain. Gak apain, Cinta dia apain karena anaknya Uya Kuya. Karena anaknya Uya Kuya, berarti masalahnya Uya Kuya. Iya, makanya Kayaknya Uya Kuya namanya harus diselamatin lagi deh, diganti deh. Enggak ya? Jangan, kalau diselamatin mungkin nanti nggak ada yang bully jadi. Iya. Justru orang jadi nggak ada yang nikmatin Mas ya kan. Ya gitu ya. Kasian netizen kerjaannya apa kalau nggak ada yang bully? Nggak ada yang dibully ya kan? Masa mereka jadi pengangguran sebenarnya kan? Minimal mereka memberikan pekerjaan buat mereka. Jadi ada kerjaan ya. Iya masih ngomentarin. Masih komentar ya, padahal beli pulsa. Pulsa mungkin gara-gara pulsa murah kali ya. Iya mereka kan juga numpang wifi tetangga Mas. Pasti pada komen nih, wah Mik kalau kita bully lagi, kurang ajar nih gue. Yang komen gini, ini yang tersinggung Mas, itu yang tersinggung, yang ngerasa ya kan. Aduh. Kita lihat nanti komentarnya apa nih. Iya. Kalau positif berarti nggak ada yang, Gede ya. ya. Kalau ada yang marah-marah, itu yang tersindir. Tersendiri. Iya. Memang hidupnya Iya. netizen dia. Iya. Netizen tapi yang negatif ya, bukan yang Negatif ya, positif bukan yang positif. Iya. Mas Anang pernah nggak lakuin settingan? Settingan ya Pasti pernah. pernah dong. Semua artis di Indonesia Semua juga nggak ada yang nggak pakai settingan. Deddy pasti Kobuzer ada. aja juga pasti Settingan. settingan. Pasti Ada pernah. semua settingan, apalagi sulap kan Iya. memang Iya, jadi semua settingan. nggak ada semua yang tidak di setting atau diatur itu kan. Iya loh. Saya waktu buat pisang goreng dulu Mas, pernah ingat ya pisang goreng Uya Kuya? Yang di sini kan radio dalam, Di dalam. dong. Iya. Pertama saya buat tuh di Buaran loh Mas. Itu saya buat pakai settingan Mas. Gimana Gini itu? caranya. Gimana? Saya buat itu di depan kantor ibu saya. Nah terus? Itu jaraknya ada sekilo, Yes. enggak sekilo lah, 700 meter dari lampu merah. Ya. Caranya gimana supaya orang macet, saya bagi-bagi brosur depan pisang goreng. Yes. Saya dulu udah jualan mobil Mas. Saya parkir mobil saya di pinggir jalan dekat lampu merah biar macet. Jadi macetnya sampai pisang goreng saya bagi-bagi brosur. Emang pintar dari sononya. Settingan. Emang pintar dari sononya. Nah, nggak banyak orang yang bisa mikir begini kan? Yes. Ya emang Ya. sengaja settingan dari dulu Mas. Artinya sampean tuh jeli, kreatif, inovatif. Iya. Itu sampean. Zaman saya waktu kuliah Mas, saya udah settingan juga Mas dalam dunia percintaan. Dulu saya putusin pacar saya. Terus ketemu yang sekarang? Putusin pacar saya mau balik lagi nggak? Hmm. Nggak Enggak. mau dia.
Padahal saya yakin kalau diputusin dia, saya gertak doang nih mau balik, dia nggak balik. Akhirnya saya pura-pura pingsan Mas di kampus. Saya pingsan itu satu kampus UI Pak kenal tuh. Uya pernah pingsan tuh, saya sampai dibawa ke klinik, digotong. Orang-orang ngerubung dengan harapan saya jadi mantan saya perhatian sama saya. Iya. Dia sampai pingsan itu. Iya. Tapi ya itu settingannya gagal Mas. Dia nggak peduli. Berarti settingan paling gagal itu ya? Iya, tapi akhirnya sampai sekarang terkenalnya apa? Uya pernah pingsan di kampus UI gara-gara diputusin cewek. Tapi masih ketawa-tawa aja gak apa-apa. Tapi memang bagian settingan saya duluan. Itu settingan. Gagal. Jadi dari kuliahnya udah settingan. Memang sudah creator seperti itu ya? Tapi gak rugi kan, orang gak rugi. Ya apa-apa. Dulu saya kuliah di 3 tempat Mas. FISIP UI, STEKPI, perbankan, Iya, sama STEKPI. Interstudy. Sekaligus 3-3 saya jalanin. Nah dulu kalau saya zaman kuliah, setiap mata kuliah tuh kan kalau mau ujian terakhir harus presentasi makalah. Betul. Itu saya selalu kalau saya presentasi makalah, anak-anak jurusan lain tuh pasti nonton. Karena saya dulu presentasi bisa pakai gitar depan dosen. Pembukaan dulu, terus depannya pakai narasi cerita lucu. Terus dulu tentang Saddam Hussein saya bikin tuh politik luar negeri. Tapi dibikin depannya gambar Saddam Hussein saya bikin parodiin dengan gambar-gambar memes dari dulu. Terus saya ceritain dulu. Jadi orang-orang dulu ngelihat kalau Uya presentasi di kampus seneng karena ngelihatnya ada entertainmentnya Mas. Entertainmentnya. Makanya settingan dan itu kan settingan saya membuat dosennya juga akhirnya punya senang. Lihat saya punya poin lebih kan. Walaupun mungkin makalah saya jelek, tapi pasti udah ada tarik lebihnya kan. Betul. Ya udah. Kreatif, inovatif tadi. Saya lulus nggak lama kok di UI cepet dulu. Cepet. Ya mungkin yang netizen yang nggak tahu Uya mudah-mudahan ngelihat cerita ini, kenapa sampai dia membuat hal-hal seperti tadi. Ini adalah hal yang sangat bisa dipelajari, bisa menjadi apa ya istilahnya, jadi motivasi. Kalau jadi netizen doang bahaya. Bener Mas. Sangat bahaya. Sampai acara-acara saya yang kemarin pagi-pagi happy di Trans TV, artis-artis berantem, dipikir itu settingan saya. Karena saya orang udah taunya saya raja settingan. Saya nggak pernah nyeting artis berantem Mas. Tidak pernah menyeting artis berantem? Nggak pernah. Kenapa? Tapi artis berantem di acara saya banyak. Tapi akhirnya saya setting supaya ini bisa menarik buat saya. Caranya adalah masuknya satu-satu. Itu kan di setting. Tapi berantem kan nggak settingan. Nanti saya pancing dulu yang satu lagi denger di sana. Nanti masuk. Tapi yang bayian di tempat saya kan banyak Mas. Jen Salimar sama Vanessa Angel bertahun-tahun berantem, almarhumah. Iya, Jen Salimar. Iya. Demi Allah Mas, mereka berantem tahunan, bayiannya di tempat saya. Tapi apa aja netizen pasti bilang settingan. Padahal itu berantem beneran. Beneran. Saya sama Deddy Corbuzier berantem dulu bertahun-tahun. Akhirnya bayian. Apakah saya sama Deddy Corbuzier bertahun-tahun settingan? Kan tapi saya gak pernah nanggepin dulu. Sampai kemarin Dennis juga ganggu saya. Orang pikir settingan. Biarin aja gak apa-apa. Padahal itu real apa adanya. Gini jadi ya begitulah Mas. Jadi tapi kalau artis-artis yang jatuh cinta lagi pacaran, saya setting supaya menarik kisah cintanya di acara saya banyak. Tapi settingan bukan mereka pacarannya settingan ya Mas ya. Tapi memang yang akhirnya kenyataannya kayak memang pacaran. Dulu Billy sama Hilda, mereka pacaran kan. Tapi bikin supaya ayo gimana caranya supaya lo di sini gombalin hari ini ngegombalin dia, terus lo bawain makanan kesukaannya dia. Itu kan menarik kan. Saya setting supaya kisah percintaannya menarik. Nah itu kan settingan tapi kan tidak merugikan siapa-siapa. Tidak merugikan siapa-siapa. Terus yang nerusin sekarang anak-anak belum ada. Memang terjun tapi mau terjun ke sini semua. Anak-anak saya cinta pengen jadi produser film, pengen jadi sutradara. Oke. Dia udah sebetulnya harusnya tahun lalu dia ke New York Film Academy Mas diundang, Nino Cinta, dapat undangan. Karena mereka melihat film pendeknya Cinta yang diproduserin dan sutradarain sendiri. Nino tuh kemarin film pendeknya dapat best favorite movie, best soundtracknya buatan Nino sendiri, best poster sama best sound editing. Best itu jurinya itu Mas Rido Sleng, segala macam. Sampai Mas Rido bilang pas Nino kan nyanyinya harus live kan sama anaknya Ramzi Asila. Iya betul. Ini harus jadi pemenangnya, udah pasti progres nadanya chordnya bagus gitu, udah best semua. Nah itu hasilnya saya kirim ke New York, diundang lah mereka, harusnya sekolah kemarin, summer school, dapat beasiswa tapi pandemi. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang tahu Mas Uya Kuya, ya inilah bahwa satu keluarga memang
semua seniman Iya. emang ingin terjun ke dunia entertainment semua dengan serius. Iya. Siapa tahu kalau anak saya bisa di Hollywood atau di New York, nanti belajar settingannya Amerika. Iya. The best ya. Iya dong. Terus terang. Emang keren, settingan negatif keren, nggak keren. merugikan siapa-siapa, Mas? Jadi sekarang dianggap settingan negatif itu ternyata enggak kan? Enggak lah. Emang Enggak. merugikan lo enggak kan? Enggak. Oke, jadi itulah penjelasan dari Mas Uya Kuya yang luar biasa tanpa sadar bahwa perbincangan kita sampai jauh lebar ngomong politik, ternyata Mas Uya Kuya juga sospol. Pak Ridwan Ih. Kamil kemarin juga itu nge-tweet saya juga kan bikin settingan pasti. Oh gitu. Pasti settingan itu kan. Tapi kan maksudnya campaign. Yes. Iya kan? Karena kalau tidak ada tayangan saya, orang kan tidak akan melihat itu jadi sesuatu yang lucu. Adanya kan cuman pakai masker ya. Iya. Dari dulu orang udah bener gitu ya. mulu, orang nggak ada Iya yang. benar. iya Jadi kan? ya biasa aja dianggap karena biasa Iya. kayak gitu timbul, nggak ada yang unik, nggak ada yang baru, nggak ada yang nyeleneh. Akhirnya orang nggak nurut. Nah, Pada saat dibikin begitu diomongin sekarang jadi mikir, oh iya, iya, penting ya. Pak." Jadi Pak Ridwan Kamil termasuk golongan orang-orang cerdas sama-sama saya sama Denny Sumargo. Iya dong. Terima kasih Mas Uya Kuya udah nyampir ke sini. Nanti kita lanjut lagi ngomong ke politik yang lebih jauh lagi. Oke Karena dong. ternyata pemahaman politiknya menarik. Andai dia jadi Pak Jokowi hari ini, tetap Uya Kuya bilang terusin aja. Terusin aja dulu. Terusin aja dulu. Karena memang Nanggung. keadaan seperti ini. Iya. Terus belum bisa dilihat ambang batas normal. Pertumbuhan orang yang terinfeksi vaksin masih 34.000 hari ini. Itu masih dalam bahaya tarafnya. Iya. Dan kita ajak para buzzer-buzzer kalau emang lu pada peduli sama negara kita, Ya. buzzernya yang positif dong. Supaya kita terbebas cepat bisa kayak Amerika, kayak Eropa, kayak Singapura. Iya. Segera lepas masker. Memberikan semangat yang positif supaya kita bisa terlepas, mulai nggak pakai lagi. Iya dong. Vaksin juga sudah, ternyata Indonesia kemarin penjelasannya dari Bu Retno dan udah beberapa menteri, kita negara yang termasuk ready, negara yang apa ya, tercukupan terhadap vaksin karena akan terkejar. Iya. Indonesia memiliki hal yang seperti itu sampai pengumuman terakhir. Jadi Iya. aku bilang terima kasih buat Mas Yoko yang udah hadir di sini. Thank you, Mas. Banyak masukan yang luar biasa buat saya. Tolong Mas Rizal jangan jadi netizen yang buzzer-buzzer, oknum-oknum, sorry. Jangan jadi oknum netizen yang buzzer. Karena mendingan yang positif supaya bisa kayak Mas Uya. Ya, abis ini Mas Anang kita hipnotis ya. Tapi jangan yang settingan, yang beneran. Oh jangan kalau yang beneran. Jangan yang beneran. Waduh, Coba jangan. dong. Ntar ngomongnya yang enggak. Nggak apa-apa, Udah kita ketemu edit lagi. dulu. Bye. Ayo, Mas. Udah nanti aja.